Ini tema pertama yang akan kita bahas, yaitu ayat 1 sampai ayat 4. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Di dalam bahasa Arab kita menemukan ada huruf la, ya, ada huruf la. La itu nanti ada dua, adalah nahiyah, ya, la nahiyah, ada la nafiyah. Kalau la nahiyah, apa artinya? La nahiyah itu artinya larangan. Ya. Jadi larangan. Kalau la nafiyah itu la-nya meniadakan. Ya. La-nya meniadakan. Contoh di dalam apa ya? Contoh la-nya larangan gitu. La tashrob qa'iman. Janganlah minum sambil berdiri. Ya, jadi la tashrob qa'iman. Ini la-nya larangan. La tashrob qa'iman. Ya. Jangan minum sambil berdiri. Kalau minumnya di motor, duduk berdiri. Ya. La ta'kul, ya, janganlah makan. Itu la-nya larangan. Jadi la nahiyah. Kalau satu lagi la-nya itu adalah la nafiyah, yaitu la meniadakan. Contoh misalkan dalam lafaz tahlil, la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Jadi kan la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi meniadakan. La ilaha. La-nya di sini maknanya adalah la nafiyah. Meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi ada Tuhan tidak? Tuhan ada atau tidak? Pada kalimat ini, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ada Tuhan tidak? Ada Tuhan tidak? Tidak. Kan meniadakan. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti ada Tuhan? Tidak ada. Ya. Tuhan itu apa artinya? Ilah itu apa artinya? Ilah. Ya. Apa sih arti ilah? Ilah itu al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Ya. Jadi kenapa disebut dengan ilah? Karena dia punya makna. Makna pertama al-ma'bud. Disebut dengan ilah karena dia disembah. Yang kedua, kenapa disebut dengan ilah? Karena dia selalu dirindukan. Ya. Gitu. Jadi kalau selalu dirindukan, pengen ketemu, itu namanya ilah. Ya. Baik. Nah, jadi tidak ada Tuhan. Jadi la-nya di situ adalah la meniadakan. Dihapus semua. Jadi semua Tuhan-Tuhan ditiadakan semua. Nah, kemudian illallah, ya. Kemudian tetapkan hanya satu, yaitu Allah. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang tadi itu semua ada ditiadakan semua, dihilangkan semua. Illallah. Kemudian tetapkan hanya satu, yaitu Allah, ya. Nah, jadi la-nya ada la nahiyah. La itu larangan, ada la-nya la nafiyah, yaitu meniadakan. Nah, kalau di ayat pertama surah Al-Qiyamah itu la-nya yang mana? Coba la-nya yang mana? Sok. Coba kalau terjemah yang mana yang kira-kira cocok? La uqsimu biyaumil qiyamah.
La nahiyah, larangan gitu. La, janganlah bersumpah ya dengan hari kiamat. Atau la nafiyah, meniadakan. Berarti kalau meniadakan, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Padahal makna di situ apa? Maknanya itu bersumpah atau tidak bersumpah. Di ayat pertama surat Al-Qiyamah. Itu di situ bersumpah. Ya. Makanya memang belum selesai. La-nya tuh sebetulnya la tuh banyak ya. Ada la nahiyah, nanti ada la nafiyah. Ada juga la-nya maknanya adalah silatun atau silatun ya. Nah, jadi la uqsimu biyaumil qiyamah ya. Jadi la itu di situ ada yang mengatakan maknanya adalah silatun. Silatun itu apa? Silatun itu menyambung. Ya, jadi adalah maknanya menyambungkan. Ya. Wa innama ma'nal kalam uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ada juga yang mengatakan la di situ itu maknanya adalah taukid. Ya. Jadi la uqsimu biyaumil qiyamah, la itu maknanya adalah la taukid. Ada yang tahu apa arti taukid? Apa? Menguatkan. Jadi la uqsimu, kenapa pakai la di awal ayatnya? Itu sebagai untuk menguatkan. Ya, contoh gini. Kang Ade sudah makan belum? Ya, gitu. Maka ketika ada orang yang tidak percaya bahwa Kang Ade belum makan, maka Kang Ade mengatakan tidak, sudah makan saya mah, begitu. Ya. Gitu. Jadi ketika ada orang yang ragu dengan pernyataan, kemudian kita katakan tidak begitu. Ya. Tidak begitu. Nah, ini juga sama. Kenapa disebut dengan la taukid? Karena raddun li kalami qad madha min kalamil musyrikina alladzina kanu yunkiruna jannata wan nar. Jadi kalimat la di situ itu adalah sebagai bentuk penolakan terhadap ucapan orang-orang musyrik yang mereka mengingkari surga dan neraka. Jadi akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik mereka mengingkari. Ya, surga mah teu aya, neraka mah tidak ada. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Qiyamah ini, enggak. Apa yang kalian ucapkan itu enggak benar. Ya, apa yang kalian ucapkan itu enggak betul. Tidak begitu. Uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah bahwa kiamat itu ada. Ya, gitu, ya. Bisa dipahami enggak? Jadi la di situ bukan la meniadakan. Jadi bukan la uqsimu biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah. La-nya meniadakan, tidak bersumpah, bukan begitu. Atau juga la-nya maknanya bukan melarang. Jadi bukan la uqsimu, janganlah bersumpah dengan hari kiamat, bukan. Tapi la di situ ada yang mengatakan la-nya adalah sebagai penguat. Ya. Jadi untuk menguatkan. Ketika orang membuat sebuah pernyataan dan pernyataan orang ini enggak benar. Ya. Jadi pernyataan orang itu enggak benar, maka kita katakan, "Oh, enggak. Tidak begitu." Ya. Gitu. Misalkan tadi contohnya. Ya. Ari Kang Akub sudah nikah? Cek babaturan teh, "Sudah." Ya. Ari Kang Akub langsung bilang, "Oh, enggak." Ya. Tidak. Belum, saya belum nikah gitu. Nah, jadi kalimat tidaknya itu sebagai penguat kalau Kang Akub teh masih jomblo gitu. Betul tidak? Ya. Nah, itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi la-nya sebagai bentuk penguat ya. Baik. Kemudian kenapa Allah sampai harus bersumpah? Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kenapa Allah sampai harus bersumpah? Karena biasanya ya, kalau Allah menggunakan kata sumpah karena audiensnya atau pendengarnya begitu tidak percaya.
Saking kuatnya mindset mereka. Jadi saking kuatnya cara berpikir mereka bahwa surga dan neraka itu nggak ada. Ya, saking kuatnya cara berpikir mereka bahwa hisaban itu nggak ada. Nah, maka kemudian Allah menggunakan kata penguatan sebagai bentuk penguat bahwa pernyataan mereka, keyakinan mereka, cara berpikir mereka itu salah gitu. Ya, makanya Allah menggunakan kata apa di dalam Al-Qur'annya menggunakan huruf penguat. Ya, kadangkala kita pun kan begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada orang yang tidak percaya dengan perkataan kita, tidak percaya dengan pernyataan kita, maka kemudian kita butuh sebuah penguat. Ya, nah biasanya kalau kita misalkan ya kita untuk menguatkan pernyataan kita, biasanya dengan menggunakan kata-kata sumpah. Ya, contoh misalkan, wallahi demi Allah. Ya, Anda mencuri ya? Wallahi demi Allah saya tidak mencuri. Kenapa? Orang itu begitu percaya bahwa saya mencuri gitu. Maka untuk meyakinkan bahwa saya bukan pencuri, maka kita mengucapkan wallahi demi Allah. Ya, gitu. Walaupun ada yang sumpah, tapi sumpah nanti sumpah palsu gitu. Ya, mauknya ya mencuri ya? Enggak, demi Allah, padahal mauk gitu ya. Ada juga yang begitu. Nah itu mah orang yang mempermainkan sumpah, enggak boleh ya. Kita bersumpah padahal sumpah itu hanya untuk melindungi diri kita, itu enggak boleh. Baik, akan teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, kenapa ayat ini surat Al-Qiyamah ini dimulai dengan sumpah? Karena sekali lagi, karena begitu kuatnya pola pikir ya, mindsetnya begitu ya, cara berpikirnya orang-orang musyrik bahwa mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Gitu. Mereka tidak percaya adanya hari penghisaban. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan. Tidak percaya gitu. Maka saking kuatnya cara berpikir mereka sampai Allah perlu bersumpah. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Allah menggunakan sumpah di ayat ini? Ya, karena menunjukkan ada perkara yang sangat penting. Orang kalau tidak memperhatikan aspek ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang sengsara. Tapi kalau dia penuh perhatian kepada aspek ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi ini bukan main-main teman-teman semua. Di surat Al-Qiyamah ini suara saya jelas tidak? Jelas? Di surat Al-Qiyamah ini itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang sa'adah, ya, kelompok yang bahagia, ada kelompok yang syakawah. Ya. Jadi ada yang sa'adah, ada yang syakawah, ada yang bahagia, ada yang celaka, sengsara. Jadi kenapa Allah sampai bersumpah di surat Al-Qiyamah ini? Ya, karena ada hal yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita, yang andai kata kita tidak memperhatikan dengan serius perkara itu, maka kita akan jadi orang-orang yang sengsara. Tapi kalau kita betul-betul memperhatikan perkara itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya, teman-teman semua, gambaran besar di surat Al-Qiyamah ini, Allah ingin menjelaskan tentang apa? Allah ingin menjelaskan tentang bahwa apa yang diperbuat oleh seseorang itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah menggambarkan di surat Al-Qiyamah bagaimana penyesalan-penyesalan manusia itu terjadi ketika apa? Ketika kematian sudah mendatangi dirinya. Ya. Dan itu dikuatkan oleh ayat-ayat yang lain. Bagaimana mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah. Kenapa engkau tidak tangguhkan aku? Ya, berikan waktu sedikit saja. Itu ketika kematian menjelang mendatangi mereka, ya, kematian hendak mendatangi mereka, maka kemudian mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan sebentar saja. Qarib itu sebentar. Ya.
Sehari, 2 hari nggak apa-apa, sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah, aku ingin mengerjakan amal soleh. Ya, jadi ini penyesalan yang sungguh luar biasa. Orang-orang yang tidak memanfaatkan hidupnya dengan sebaik mungkin, maka tentu mereka akan terjebak menjadi orang-orang yang syakawah, sengsara. Ya, celaka. Sedangkan orang-orang yang memperhatikan amalan mereka ketika di dunia, maka janji Allah mereka akan mendapatkan sa'adah. Ya. Baik, kita akan lihat lagi. Jadi di ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, ini unik akan teteh semua. Jadi Allah menggandengkan antara bersumpah dengan hari kiamat dengan bersumpah dengan nafsu lawwamah. Ya. Baik. Nafsu itu ada 3 kan? Nafsu itu ada 3. Ada nafsu apa saja? Apa? 1, nafsu mutmainnah. Yang kedua, nafsu ammarah. Yang ketiga, nafsu lawwamah. Ya. Baik, jadi ada nafsu ammarah, kemudian nafsu lawwamah, kemudian ada nafsu mutmainnah. Nah, Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan pribadi manusia itu terdiri dari 3 hal. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ya, saya yakin semuanya kenal Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali itu adalah seorang guru besar. Ya, guru besarnya bukan hanya satu negara, tapi seluruh dunia. Itu guru besar pada saat itu Imam Al-Ghazali. Ya, itu Masya Allah luar biasa. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, pribadi manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada apa saja? Ada ruh, kemudian ada akal, kemudian ada jasad. Ada yang mengatakan bahwa akal masuk kepada jasad juga gitu. Ya. Gitu. Bukan jasad. Akal masuk ke dalam ruh, ya, karena akal tidak terlihat. Ya, kalau jasad kan tampak fisiknya. Ya. Tapi kalau Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa pribadi manusia terdiri dari 3 unsur, ada ruh, ada akal, ada jasad. Nah, bagaimana kita membedakan kita ini punya nafsu, kita ini cenderungnya nafsu yang mana nih? Apakah nafsu mutmainnah, nafsu ammarah, atau nafsu lawwamah? Ya. Jadi ada nafsu ammarah, lawwamah, mutmainnah. Baik. Kapan nafsu ammarah itu terjadi? Ya, kapan nafsu ammarah itu terjadi? Ketika dorongan jasad itu lebih kuat ketimbang akal dan ruh. Ya. Saya ulang. Kapan nafsu ammarah itu terjadi? Nafsu ammarah itu akan terjadi ketika dominan, dia lebih mendahulukan jasadnya ketimbang akal dan ruhnya. Ya, itu nafsu ammarah. Kenapa orang berbuat zina? Ada orang misalkan dia sampai berbuat zina. Kenapa dia berbuat zina? Karena dia lebih mementingkan urusan jasad. Seorang laki-laki ketika dia melihat ada seorang perempuan cantik, maka kemudian muncul dalam dirinya, muncul syahwatnya, keinginan kepada wanita itu. Dan ketika saat dia melihat fisik, ya, saat dia melihat fisik wanita itu, kemudian dia tertarik sampai kemudian mendorong dirinya untuk berzina dengan wanita itu, maka ruh dan akalnya terkalahkan oleh jasadnya. Ya. Saya ingin tanya,
Kalau orang-orang yang korupsi itu orang miskin, orang kaya? Orang yang hartanya sedikit atau banyak? Orang yang korupsi? Ya memang tidak ada korupsi yang besar kalau tidak dimulai dari korupsi-korupsi yang kecil gitu ya. Kecil gitu. Tapi biasanya kalau orang yang korupsi itu bukan orang sembarangan, biasanya orang yang punya jabatan. Ya. Dan kalau misalkan secara amanahnya atau jabatannya kecil mah ya bedalah gitu ya. Tapi kalau jabatannya tinggi, jabatannya besar, maka peluang korupsinya lebih besar gitu. Nah, ketika orang yang korupsi atau koruptor, dia tuh sebetulnya hartanya banyak. Ya, hartanya banyak. Tapi kenapa kemudian dia mengambil harta orang lain? Kenapa dia korupsi? Karena dia lebih cenderung mementingkan jasadnya. Ya, akalnya itu, kalau saya korupsi, kemudian saya ketahuan, gimana? Kumangkewe gitu. Gimana nanti aja. Ya, apalagi ruhnya. Ya, ruhnya tertekan oleh kepentingan syahwat jasadnya. Ya, jasadiahnya. Nah, ini nafsunya makan muncul nafsu ammarah. Nah, maka di dalam surat Asy-Syam itu Allah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masih ingat apa arti fujur? Masih ingat gak? Apa arti fujur? Fujuroha. Ada yang masih ingat? Lupa semuanya? Apa? Fujur. Fa'alhamaha, lalu dia mengilhamkan kepada jiwa itu fujuroha wa taqwaha. Fujur itu apa? Fujur itu dari kata fajar. Ya, di sini ada yang namanya fajar? Bukan ya, tidak ada yang namanya fajar ya. Fajar itu apa? Fajar itu gelapnya malam, kemudian muncul cahaya siang. Apa? Muncul cahaya. Jadi gelapnya malam, kemudian kegelapan malam ini dirobek oleh cahaya, maka robekan cahaya itu namanya fajar. Ya, gelap nih, gelap gitu. Kemudian muncul cahaya, set. Nah, muncul tuh cahaya, maka cahaya itu disebut cahaya fajar. Nah, kenapa disebut dengan fujur? Fujur itu adalah potensi untuk merobek aturan Allah. Ya, di fujur itu potensi untuk merobek aturan Allah. Kalau takwa, potensi untuk taat kepada aturan Allah. Ya, ketika antum misalkan ya, Anda semua nih misalkan pas malam sebelum tidur kemudian setel alarm, kemudian tidur, jam 3 bangun, kemudian buru-buru paruman, paruman. Nah, setelah mareman alarm, ya, wudu atau bobo deui? Wudu, sholat atau tidur lagi? Tergantung. Nanti tergantung mana dorongan yang lebih kuatnya. Apakah dorongan fujurnya atau dorongan takwa? Kalau dorongan takwanya yang lebih kuat, maka ketika sudah kita matikan alarm, kita bangun, kita berdiri gitu ya. Walaupun masih ada rasa ngantuk, ya masih ngantuk, capek, tapi dia paksakan kamar mandi, kemudian dia berwudu dan dia sholat. Maka dorongan takwanya lebih kuat. Ya. Nah, kalau dorongan takwanya lebih kuat, inilah yang kemudian disebut dengan nafsu yang mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah, dorongan takwanya, dorongan berbuat baiknya itu lebih kuat ketimbang dorongan fujurnya. Tapi kalau nafsu ammarah, maka yang lebih dominan mana? Yang lebih dominan itu adalah fujur. Ini nafsu ammarah. Ya. Ini nafsu ammarah itu yang lebih dominan, itu dorongan fujurnya. Dorongan untuk merobek aturan Allahnya. Dorongan untuk berbuat maksiatnya. Ya. Itu nafsu ammarah. Gitu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Kata siapa itu? Kata Nabi Yusuf. Ya. Kata Nabi Yusuf, inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu. Dia cenderung untuk mengerjakan keburukan. Ya, mengerjakan kejelekan. Baik. Ini akan teteh
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lebih mementingkan, lebih dominan jasad, bahkan kemudian lebih mendahulukan fujurnya, maka yang muncul itu adalah nafsu amarah. Ya. Nah, kalau nafsu mutmainnah, maka dorongan takwanya lebih kuat daripada dorongan amarahnya. Ya. Sehingga kalau orang yang punya nafsu mutmainnah itu, dia lebih mendahulukan ruhnya. Ya. Kalau orang punya nafsu mutmainnah, maka ruhnya lebih dorongan daripada jasadnya. Oke. Orang yang mutmainnah, maka dia akan merasakan kelezatan dalam melaksanakan ibadah. Itu kalau orang sudah mutmainnah, dia akan merasakan kelezatan dalam melaksanakan ibadah. Tinggal kita evaluasi diri kita. Ya. Sudahkah kita merasakan kenikmatan dalam beribadah? Tidak. Ketika antum ngaji nikmat. Ya, nikmat nggak ngaji itu? Atau pas ngelenyap lah nikmatnya? Ya. Ngelenyap, wah nikmat pisan gitu. Ya. Seperti bapak-bapak lamun sholat Jumat, ya lamun khutbah Jumat, khotib khutbah Jumat, sok aya eta ngalenyap set gitu. Berem gitu. Pas bangun nikmat gak? Nikmat ya? Pengalaman gak? Pengalaman ya. Saya yakin pasti laki-laki pernah ngalaman lah semua. Ya, walaupun hati-hati itu jangan sampai terus-terusan. Ketika khotib sedang khutbah, jangan sampai keseringan untuk ngelenyap gitu. Ya, karena khawatir sholat Jumatnya sia-sia. Ya, karena kata Nabi, orang yang ngobrol saja kalau sedang khutbah Jumat, sia-sia Jumatnya. Ya, misalkan nih, khotib sedang khutbah, kita ngobrol sama kawan kita. Nah, yang ngobrol seperti ini, kata Nabi, sia-sia. Ya. Orang yang di samping yang larang, hei, tong ngobrol. Cek Nabi, nu nyareknya sarua, sia-sia. Ya. Cek nu kaopatna, untung siga orang mah tong ngobrol, sarua kene. Ya, sama saja. Gitu. Kenapa? Sama-sama ngobrol. Kenapa? Karena keempat orang ini tidak memperhatikan khotib. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang tidur memperhatikan khotib tuh, mual gitu. Ya, bahkan kan tuh sadar gitu. Terus komat deui gitu. Begitu teman-teman semua ya. Nah, jadi Kang Tete yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dorongan mana, nafsu mana yang lebih dominan terhadap kita? Apakah kita lebih dominan mementingkan jasad atau lebih dominan mementingkan ruh? Orang kalau dominannya ruh berarti dorongan takwanya lebih kuat. Kalau dorongan takwanya lebih kuat, maka itulah yang kemudian disebut dengan hati nafsul mutmainnah. Dia punya mutmainnah, ketenangan dalam jiwanya. Ya. Orang kalau sudah memiliki nafsu mutmainnah, lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berhadapan dengan Raja Namrud sekalipun tenang aja Nabi Ibrahim. Ya, tenang gitu. Ya. Orang berhadapan yang cucung kayak ruas atuh. Ya, gitu. Nabi Ibrahim Masya Allah luar biasa. Beliau merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya, saya sering menyampaikan bagaimana kisah Nabi SAW. Kita maksimal sampai 9 ya. Kasihannya akhwat kemalaman. Saya sering menyampaikan kisah Rasulullah SAW. Ketika beliau habis peperangan, ya, kemudian beliau berteduh di bawah pohon sambil kemudian menjemur pakaiannya. Kan begitu. Nah, ketika Nabi sedang di bawah pohon menjemur pakaiannya, tiba-tiba di belakang ada musuh yang menyelinap dan tiba-tiba menodongkan pedang tepat di leher Nabi. Ya. Jadi simpan pedang di leher Nabi. Kemudian orang itu mengatakan, "Hei Muhammad, sekarang siapa yang akan menolong Anda?" Ya. "Hei Muhammad, sekarang siapa yang akan menolong Anda?" Apa jawaban Nabi? Nabi hanya cukup mengatakan, "Allah." Ya. Ini kalimat Allah
muncul dari hati yang bersih, ya, hati atau jiwa yang mutmainnah, tidak ada apa namanya ketakutan sama sekali. Beliau hanya mengatakan Allah. Ya. Itu orang si musuh yang mendengar ucap jawaban Nabi itu tiba-tiba kemudian dia langsung leles, ya, dia bergetar tubuhnya, kemudian jatuh pedangnya. Setelah itu kemudian Nabi angkat pedangnya dan Nabi todongkan pedang itu di leher si musuh itu. Kemudian Nabi mengatakan, sekarang siapa yang akan menolong Anda? Ya, bergetar itu. Sehingga kira-kira orang lamun ku preman dikitukeun. Ya. Tenang tidak? Siapa yang akan menolong Anda? Pedang di dia so. Ya. Ya pasti ruas atau deh. Ya. Tapi itulah kalau orang yang punya nafsul mutmainnah, tenang. Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud, disidang Nabi Ibrahim, bayangkan. Ya. Disidang. Panggil, mana Ibrahim? Panggil. Gitu. Berhadapan langsung dengan Raja Namrud. Katanya Anda yang sudah menghancurkan patung-patung ini. Nabi Ibrahim tenang bilang apa? Sebentar. Kenapa Anda menyalahkan saya? Coba lihat. Ya, kampaknya ada di patung yang mana? Ya, patung yang paling besar. Berarti yang menghancurkan patung-patung yang kecil ada patung yang paling besar. Cuk raja teh, piraku. Gitu ya. Masa patung bisa menghancurkan? Nah, kata Nabi Ibrahim, lah, kalian tahu patung tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa disembah? Tambah emosi raja dikit kan mah. Ya, tapi Nabi Ibrahim dengan tenang gitu. Ya. Jadi coba teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ruhiyah kita ya sering diisi dengan tilawah Quran, sering diisi dengan bacaan dengan zikir, hadir ke majelis taklim, maka itu akan mendorong supaya ruh kita lebih dominan ketimbang akal dan juga jasad. Kalau ruhiyahnya lebih dominan, maka yang akan muncul adalah nafsul mutmainnah. Dia tidak akan mudah mengeluh, dia tidak akan mudah berputus asa. Ya. Dia akan tenang karena ruhnya terisi. Beda kalau ruhnya kosong. Dia lebih mementingkan jasadnya saja. Coba lihat. Negara mana yang paling tinggi tingkat kematiannya? Atau tingkat bunuh dirinya? Apakah negara yang bodoh? Tidak. Justru negara-negara yang pintar, yang tingkat bunuh dirinya lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan jasa dan akal mereka, sedangkan ruhnya kok kosong. Ya. Tapi lihat orang-orang yang beriman, ya, masya Allah, boga duit, alhamdulillah. Teu boga duit, ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, we orang beriman, ya. Hari ini dapat makan, alhamdulillah. Tidak ada makanan, datang ke masjid. Ya, sugan aya cai-cai makan gitu. Ya, jadi tenang hidupnya teh, nggak sampai stres, nggak sampai putus asa. Ya, dapat jodoh, alhamdulillah. Belum dapat jodoh, alhamdulillah juga. Lihat Ridwan, senyum-senyum saja belum dapat jodoh juga. Ya, tenang lah Ridwan mas senyum gitu. Ya. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah jadi itu ya, maka mari kita coba untuk terus menghadirkan ruhiyah dalam jiwa kita. Ya, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, salah satun man kunna fihi wajala halawatal iman. Ada 3 hal yang jika tidak 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Gak tahu, kita sudah merasakan belum manisnya iman? Jadi ketika ibadah tuh nikmat gitu. Ketika sholat malam tuh nikmat gitu. Bahkan sampai nangis, sudah belum merasakan itu? Saat kita baca Quran, nikmat itu baca Quran tuh. Ya. Nah, bagaimana seseorang akan merasakan kenikmatan? Halawah itu manis. Ya, seperti kita makan manisan, nikmat di lidah itu. Ya. Nah, ada orang yang dia akan merasakan manisnya iman. Siapa? Ya, mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai. Tidak ada yang lain. Bahkan di dalam hadis itu, walaupun kedua orang tuanya.
Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Dan tidak ada yang lebih dia cintai walaupun itu kedua orang tuanya. Karena cinta kita kepada Allah dan Rasul itu melebihi cinta kita kepada kedua orang tua. Apalagi cinta kepada pasangan. Ya, jangan sampai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya terkalahkan oleh kecintaan kita kepada makhluk. Ya. Lihat bagaimana Habib bin Zaid. Ya, Habib bin Zaid merasakan nikmat ketika dibunuh oleh Musailamah al-Kadzab. Kenapa Habib bin Zaid dibunuh oleh Musailamah al-Kadzab? Habib bin Zaid itu beliau diikat di tiang, ya, diikat di tiang. Kemudian Musailamah al-Kadzab dia bilang begini, Habib, apakah Anda meyakini bahwa Muhammad Rasulullah? Dengan penuh kecintaan dan penuh keyakinan Habib mengatakan, demi Allah, ya, bahwa Muhammad adalah seorang Rasulullah SAW, seorang Rasul Allah, utusan Allah. Kemudian kata Musailamah al-Kadzab, wahai Habib, apakah Anda percaya bahwa saya sebagai seorang Rasul? Ya. Maka Habib mengatakan, demi Allah Anda pendusta, demi Allah Anda pembohong. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Musailamah al-Kadzab mengambil pedangnya, kemudian dia bunuh Habib bin Zaid. Bukan hanya sekedar dibunuh, kemudian dia potong-potong setiap bagian tubuhnya Habib bin Zaid. Ya. Tapi karena dia penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka Allah hadirkan kenikmatan kepada orang itu. Ya, baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa kaitan antara sumpah dengan hari kiamat dengan sumpah bin nafsil lawamah? Ya, kan di ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Di ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi satu sumpah dengan kiamat, yang kedua sumpah dengan nafsu lawamah. Ya, gitu. Jadi yang pertama sumpah dengan kiamat, yang kedua sumpah dengan nafsu lawamah. Tadi saya sampaikan lawamah itu kan dia tuh labil. Jadi lawamah itu labil. Kadang semangat ibadah teh, kadang semangat ngalakukan dosa. Ya. Jadi kadang dosa, kadang beribadah gitu. Ya. Kadang sholat, kadang mabok. Nah, begitu, itu yang nafsu lawamah itu begitu, labil. Kadang semangat jihad teh, kadang ream. Kan gitu. Ya, datang ke pengajian, kadang semangat, kadang tidak. Nah, ini nafsu lawamah. Jadi dia masih labil gitu. Ya, jadi kadang semangat ibadah, kadang tidak. Ini teman-teman yang hadir, ya, tapi insya Allah ya, kalau yang hadir mah mualah nafsu amarah mah mual gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Gitu. Nah, minimal di antara dua ini, kalau enggak lawamah, mutmainnah. Bahkan yang lebih indah itu adalah kalau kita sudah memiliki nafsu yang mutmainnah. Jangan sampai lawamah. Nah, di sini kenapa Allah gandengkan antara sumpah kepada hari kiamat dengan sumpah kepada lawamah? Karena ya diharapkan jadi gini, nafsu lawamah itu adalah orang dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, tapi setelah dia berbuat dosa dia mencela dirinya. Duh, kaduhung, nah gitu ya. Kenapa saya tidak sholat tahajud? Duh kaduhung, kenapa saya berbohong? Kenapa saya mengakhirkan sholat? Itu lawamah tuh begitu. Ya. Jadi dia masih suka mencela dirinya karena dia melakukan perbuatan dosa. Jadi ketika dia sudah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia mencela dirinya. Oleh karena itu kenapa Allah mengaitkan antara bersumpah dengan hari kiamat dengan nafsu lawamah? Karena orang-orang yang memiliki nafsu lawamah itu masih punya potensi untuk ingat akan hari kiamat, begitu. Ya. Sekali lagi, orang yang memiliki nafsu lawamah yang suka galau tuh ya, yang suka gelisah, yang kadang semangat ibadah, kadang maksiat, ya. Itu potensi untuk
Apa ya? Jadi orang yang memiliki nafsu lawamah, dia masih punya potensi untuk memperbaiki diri karena setelah dia berbuat maksiat itu dia mencela dirinya dan dia ingat akan kiamat. Ya. Dia ingat akan kiamat. Ingat teman-teman, saya sering menyampaikan bahwa al-qiyamah itu tidak selalu berbicara tentang hari kiamat. Jadi ketika kita mendengar kata hari kiamat, itu tidak selalu berbicara tentang peristiwa yang besar, menghancurkan alam semesta. Tidak selalu begitu. Kenapa? Karena kematian seseorang pun disebut dengan kiamat. Orang Arab itu, kalau ada orang yang meninggal, tetangganya meninggal, saudaranya meninggal, maka orang tetangganya akan mengatakan, qad qamatil qiyamah. Sungguh kiamat sudah terjadi pada orang itu. Nah, yang dimaksud kiamat adalah kematian. Ya. Di saat ada orang yang meninggal kita katakan, oh, kiamat sudah terjadi. Ya. Maksudnya kematian. Nah, jadi sekali lagi, kenapa Allah gandengkan antara sumpah dengan hari kiamat dengan sumpah nafsul lawwamah? Karena orang yang memiliki nafsul lawwamah masih punya potensi untuk memperbaiki diri karena dia masih ingat akan hari kiamat. Ya, setelah dia melakukan perbuatan dosa dia mencela. Duh, kenapa ya tadi saya berbohong? Duh, kenapa ya saya tadi berbuat curang? Duh, kenapa ya? Begitu. Itu nafsu lawwamah begitu. Gitu. Tapi kadangkala walaupun dia sudah mencela dirinya, lakukan deui gitu. Itu lawwamah itu begitu. Ya. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit lagi ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah allati talumu 'alal khair wasyarri. Jadi kenapa di ayat yang kedua ini Allah bersumpah dengan nafsul lawamah? Karena setiap jiwa itu akan mencela. Ya, setiap jiwa itu akan mencela baik kebaikan ataupun keburukan. Dia akan mencela al khair, kebaikan, ataupun dia akan mencela asyar, al khair kebaikan atau asyar keburukan. Artinya gini. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Qiyamah? Karena setelah terjadinya Al-Qiyamah, baik kiamat dalam pengertian kematian ataupun kiamat dalam pengertian hancurnya alam semesta ini, itu akan terjadi dua kelompok yang dimana kedua kelompok ini dua-duanya akan menyesali diri. Dua-duanya akan mencela diri. Orang yang berbuat kebaikan itu akan mencela dirinya. Akan menyesali dirinya. Begitupun sebaliknya. Orang yang berbuat keburukan pun akan menyesali diri. Lah, bagaimana orang-orang yang berbuat kebaikan menyesali diri? Orang-orang yang berbuat kebaikan mereka menyesali diri karena selama hidupnya mereka tidak optimal dalam mengerjakan kebaikan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca Quran satu hari satu halaman, kebaikan tidak? Kebaikan. Tapi nanti di akhirat kelak itu akan menjadi sebuah penyesalan bagi kita. Kenapa penyesalan? Duh, sayang. Kenapa ya dulu saya baca Qurannya sehari satu halaman? Kenapa enggak sehari satu juz? Menyesal. Ya. Ketika kita mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, ya, masukkan kain celeng 5.000, maka nanti pada hari kiamat menyesal. Duh, nah buat 5.000-nya, ya, lain 100.000, gitu. Ya, tapi kalau 100.000 tidak ada ongkos buat pulang. Nah, bingung juga gitu ya. Gitu. Dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia belum optimal dalam mengerjakan amal soleh. Begitupun sebaliknya. Apalagi orang yang mengerjakan keburukan. Orang yang mengerjakan kejelekan. Kalau orang yang mengerjakan kejelekan tentu mereka akan menyesal sekali. Ya, gitu, menyesal. Baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang lain, annaha talumu ala ma fata wa tandamu. Bahwasanya kenapa di ayat yang kedua Allah bersumpah dengan nafsul lawwamah, karena jiwa itu seringkali menyesali atas apa
yang sudah lalu. Ya. Jadi sesuatu yang sudah berlalu dan kemudian luput, maka manusia akan menyesalinya. Dan memang biasanya penyesalan itu akan ada di akhir. Ya. Ada banyak gitu ya orang-orang yang menyesal. Ada orang yang dulu sekolah ya di pesantren misalkan ya. Tapi di pesantrennya teh bener diajarna, baru sekarang kemudian nyesal gitu. Duh kaduhungnya baheula nah teu bener diajar teh. Ya. Ada orang yang dia masuk sekolah, ketika sekolahnya kemudian dia main-main, bahkan mungkin ketika sekolahnya sering mabal gitu ya. Maka kemudian ketika dia sudah dewasa, kadangkala muncul penyesalan itu. Ya, duh kaduhung, kenapa dulu saya tidak serius dalam belajarnya. Jadi banyak penyesalan itu terjadi. Ya, kenapa? Ada sesuatu yang terlewati, ada sesuatu yang luput yang tidak kita kerjakan. Ketika kawan kita di usia 30 tahun, 40 tahun sudah hafal Quran, kita belum. Kita menyesal, nah hanya orang teh tinggalin pisan gitu. Ya, nah itu. Jadi kata di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua ini, la uqsimu bin nafsil lawwama, kata para ulama tafsir, banyak manusia yang menyesali terhadap sesuatu yang telah lewat dan mereka tidak optimal, tidak maksimal dulu ketika mengerjakannya. Ya, gitu. Terakhir ada seorang pemilik perusahaan, ya, ada seorang pemilik perusahaan, kemudian dia melihat ada 2 karyawannya, yang karyawannya ini mereka sudah mengabdikan untuk perusahaannya sudah lama, ya. Dipanggillah 2 orang karyawan itu, kemudian si bos ini bilang, ini ada proyek kamu berdua terakhir, ya, gitu. Jadi ada proyek kamu berdua terakhir. Ini kerjaan kalian terakhir untuk kalian berdua. Silahkan kalian kerjakan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang suka bikin rumah, ya, bikin rumah. Nah akhirnya kedua karyawan ini ditugaskan bikin rumah, masing-masing bikin rumah, ya. Karyawan 1 dan karyawan 2 disuruh bikin rumah. Akhirnya kemudian mereka membuat rumah, ya. Karyawan yang 1 dia berpikir, ini kan pekerjaan terakhir saya, ya. Ini pekerjaan terakhir saya. Sudah, saya berbuat apa adanya aja gitu. Asal-asalan, penting gimana jadi, kan gitu, ya. Direct dipecat juga udah terakhir kan gitu kan. Karyawan 1 berpikir begitu, ya. Ini pekerjaan terakhir saya dan saya akan kerjakan asal-asalan aja. Yang penting rumah itu jadi. Beda dengan karyawan yang kedua. Kalau karyawan yang kedua dia bilang begini, ini pekerjaan terakhir saya dan saya tidak akan bekerja lagi di perusahaan tersebut, maka saya akan berikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Ya. Akhirnya ternyata yang karyawan 1 mah bekerja rumahnya jadinya asal-asalan, ya jadinya pun begitu. Ya. Sedangkan karyawan yang kedua, karena dia berpikir ini adalah pekerjaan terakhirnya, maka dia berikan yang terbaik untuk perusahaan itu. Setelah beres rumah itu, ya, kemudian mereka datang kembali kepada bosnya. Bos, beres gitu. Ya. Kemudian bosnya bilang, rumah yang barusan kalian bikin berdua, rumah yang kalian bikin, ya, masing-masing kalian, maka itu adalah persembahan dari kami, dari perusahaan untuk kalian. Coba, yang nyesal yang mana? Ya. Maka ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita, teman-teman semua. Ya, pelajaran penting bagi kita. Kadangkala kita menyia-nyiakan amal soleh, ya, ketika kita di kehidupan dunia ini, padahal amal soleh itulah yang nanti akan Allah persembahkan untuk kita. Ya. Amal soleh yang kita lakukan, ini kelak nanti pada hari kiamat Allah akan berikan yang terbaik untuk kita, balasan yang terbaik untuk kita. Amal soleh itu. Jangan kalian kira bahwa duduknya di sini itu sesuatu yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Ya. Bahkan tadi antum dapat pahala karena menunggu. Ya, bukan pembenaran buat diri saya, bukan gitu ya. Karena saya telat, bukan begitu. Tapi ketika antum menunggu
Ti maghrib nepi ka isya ka mana usada can datang-datang gitu. Antum sabar aja. Badai salih. Maka selama menunggu itu malaikat mendoakan antum semua. Selama menunggu itu Allah berikan pahala-pahala kebaikan untuk antum semua. Ya. Maka saya sering sampaikan khususnya untuk diri saya pribadi. Ya, seringkali kita menyia-nyiakan amalan kita. Kita seringkali sholat teh seadanya, kita seringkali ketika berinfak seadanya, kita seringkali ketika mengerjakan amal soleh seadanya. Kenapa? Karena kita belum merasakan. Sama seperti karyawan yang tadi, ima pekerjaan terakhir, bae saayana we gitu. Ya. Gitu. Padahal kalau kita berpikir seperti karyawan yang kedua, maka kita akan berikan yang terbaik. Saat kita sholat, maka kita persembahkan sholat yang terbaik. Saat kita baca Quran, maka kita persembahkan bacaan Quran kita yang terbaik. Ya. Karena kelak Allah akan memberikan kunci hadiah atas sholat kita, atas duduknya kita di majelis ilmu, atas bacaan Quran kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesali diri karena kita tidak optimal, kita tidak maksimal dalam mengerjakan amal soleh. Baik, ya sebagaimana tadi saya sampaikan teman-teman semua, ya, kita akan selesai setengah 9 karena terlalu malam, kasihan buat akhwat. Ya. Mulai jam berapapun, akhirnya mah tetap saja jam segitu. Ya, gitu. Seperti apa? Ya, makanannya apapun, minumannya tetap. Nah, ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan, bisa iklan gitu ya. Jadi kita mulai jam berapapun, ya tetapnya penutupannya mah samain saja gitu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahasan kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kita sebetulnya baru membahas 2 ayat ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Semoga Allah hadirkan dorongan takwa kita yang lebih dominan, ruh kita yang lebih dominan, mengalahkan akal dan jasad kita, maka kita akan menemukan nafsu yang mutmainnah. Tapi kalau kita lebih mementingkan jasad, lebih mementingkan fisik, lebih mementingkan apa yang tampak ketimbang ruh, maka kita akan memiliki hati yang nafsu yang fujur, ya nafsu yang terus mendorong untuk berbuat kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mudah-mudahan Allah melindungi kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam mengerjakan amal soleh. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh untuk kita sebagai pemberat di yaumul mizan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.